Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan tani pun saya apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan diberikan kesehatan selalu. Ada lagi nih, saya bikinkan video mengenai penanaman bahan bonsai santigi. Nah, pada kasus ini, bahan yang saya datangkan ini memang dengan keadaan akar yang sangat minim ya. Artinya, tidak di batu karang juga, dan pohon ini memang kalau dilihat dari gerak dasarnya dan arah tumbuhnya itu memang dia terjepit di batu karang seperti ini, dan akarnya itu berhenti atau dipotong di seperti ini. Jadi ya memang serasa kita menanam bahan stek ya. Jadi nanti bagaimana sih cara menanam bahan santigi dengan keadaan akar yang sangat minim, dan mudah-mudahan nanti bisa tetap tumbuh dalam keadaan baik dan bisa kita jadikan sebuah koleksi, atau bisa dibilang semoga kita bisa berkarya dengan bahan pilihan ini gitu rekan tani bonsai. Ngomong-ngomong, ini memang bahan yang sengaja saya datangkan jauh-jauh dari Bulukumba atau Sulawesi. Dari sana ya rekan tani bonsai. Dari perjalanan sendiri pasti ada sekitar 2 mingguan. Jadi rekan tani bonsai apabila mendatangkan bahan bonsai dari jauh seperti itu memang harus ada kesadaran sendiri kalau di perjalanan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi harus kalian perhatikan dari packing, pengemasan dari sana, kemudian kondisi pohon itu sendiri. Pastikan pohon itu dalam keadaan masih sehat atau kondisi kambium masih merah ya, merah darah seperti ini. Ini tadi sudah saya coba cek dengan ujung kambium. Di sini juga tadi sempat saya kerekut atau kita coak ya, bagian sini masih dalam keadaan bagus sih. Nah, mudah-mudahan masih bisa bertahan setelah perjalanan yang cukup lama dengan media tertentu ya tentunya. Jadi jangan sembarangan untuk memberikan media pada bahan dongkelan santigi. Media apa yang bagus dan paling aman untuk bahan santigi sendiri? Tentunya tetap saya sarankan dari awal mula beberapa kali, karena sudah saya bikinkan video mengenai penanaman dongkelan santigi. Dongkelan santigi paling aman menggunakan pasir malang. Pasir malang yang butirannya sedang ya, jangan terlalu halus ataupun yang terlalu kasar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pengikatan pada bahan ini sendiri rekan tani bonsai. Kalian bisa perhatikan di sini saya menggunakan kawat. Kawat ini saya taruh ya di bagian bagian saluran pembuangan dari air sendiri di pot ini. Jadi dari pangkal pot sini, dasar pot, kemudian kita tarik ke atas, kemudian kita talikan ke bahan bonsai santigi ini. Mungkin juga bisa dilakukan untuk penanaman bahan bonsai lain. Jadi memang berfungsi untuk menjaga dari bahan itu tidak goyah pada waktu kita tanam, apalagi waktu kita geser atau pindah tempat. Itu sangat penting sekali karena akar-akar santigi ketika penanaman tahap awal seperti itu akarnya sangat rawan berupa akar serabut yang berwarna putih seperti itu. Jadi tidak bisa memang tergoyang atau sampai pohonnya ini tergerak atau goyah gitu ya. Jadi sangat beresiko untuk mati nantinya. Jadi semisal rekan tani bonsai menanam ya tetapkan di tempat itu selama beberapa bulan, jangan digeser-geser dulu sampai kemudian nanti ada terobosan itu yang sudah berbatang keras atau bercabang pada ketiak daun. Biasanya sudah aman dan bisa kita geser sedikit demi sedikit ke tempat yang lebih panas. Jadi pertama memang kewajiban kita menaruhnya di tempat teduh rekan tani bonsai dan menggunakan media yang tepat. Kemudian untuk masalah pupuk sendiri untuk penanaman sangat tidak saya sarankan menggunakan pupuk kambing atau kotoran kambing yang biasanya bisa digunakan untuk bahan-bahan yang sudah hidup. Nah, di sini fungsi kita hanya fokus untuk menghidupkan dahulu ya. Jadi kita bisa menggunakan media pasir malang. Boleh juga kalau ada dikasih sama sekam bakar. Tetapi di sini saya menggunakan pasir malang murni karena mengingat ini kondisi akarnya sangat cukup miris ya, karena memang terpotong dan tanpa ada batu karang yang menempel. Jadi hanya kita menggunakan
Pupuk yang saya pakai adalah pupuk Dekastar. Jadi pupuk ini memang sangat aman dan sangat direkomendasikan baik untuk bahan belum hidup seperti ini atau bahkan bahan yang sudah di pot ceper ya. Satu, karena bersih, kemudian slow release, kemudian juga tidak sangat berbahaya, tidak panas gitu. Jadi pemberian juga bisa cukup banyak gitu. Ya, oke, langsung saja kita mulai untuk penanaman pada bahan bonsai Santiki Karang. Nah, bisa kalian perhatikan rekan tani bonsai di sini sudah tahap selesai untuk penanaman sendiri. Jadi bahan ini memang sengaja saya tanam sedalam-dalamnya ya. Jadi bahkan sampai memakan dari separuh bonggol tadi ya rekan tani bonsai sampai bersusun seperti ini. Kenapa? Karena di belakang ini tadi kita lihat ada kemungkinan untuk tumbuh akar baru. Jadi kalian juga tadi melihat akar sendiri itu sangat-sangatlah minim. Jadi kita berharap dari potongan akar yang sangat minim tadi, atasnya ini bisa mengeluarkan akar dengan cara ya memperbanyak media di atas permukaan dari pot itu. Kemudian apa fungsi dari kokopit ini atau sekam ini? Jadi sekam ini berfungsi untuk tetap menjaga kelembapan dari media. Karena kita menggunakan pasir Malang sangat bersifat porus atau sangat tidak becek ya. Jadi kita bisa di sini menjaga kelembapan dari batang dan permukaan media tanam. Jadi dia tetap dalam keadaan lembab. Nah, fungsi dari terpal sendiri tentunya untuk menambah media, kemudian untuk mengikat ini saya masih membantu dengan menggunakan tali rafia supaya bahan ini tidak goyah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, usahakan bahan ini tidak goyah karena memang keadaan akar juga tidak banyak tanpa menggunakan batu karang. Nah, sambil saya melanjutkan, terima kasih untuk rekan tani bonsai yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini dan bahan ini nanti bisa tumbuh dengan keadaan subur sampai nanti kita bisa melakukan cek atau melihat kondisi review terbaru dari proses penanaman bahan bonsai Santiki minim akar tanpa batu karang atau tanpa on the rock. Setelah pengiriman jarak jauh bisa dalam keadaan tumbuh subur dan bisa kita proses ke depan. Gitu aja. Terima kasih. Semoga membantu. Beberapa tips yang coba saya sampaikan di video-video saya sebelumnya juga bisa kalian cek. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komennya. Silakan untuk berdiskusi mengenai Santiki. Semoga saya bisa menjawab dari pertanyaan rekan tani bonsai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.